اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وزد وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على سيد عبادك وأشرف عبادك أسعد العرب والعجم وإمام الطيبة والحرم وترجمان بلسان القدم ومنبع العلم والحلم والحكمة والهدم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ذو شرفين يا رب ذو شرفين يا رب ذو شرفين يا رب يا رب كرما وتعظيما ورفعة ومهابة وبرا سلم رده تبارك وتعالى أنت الفقر العلي والقرية ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله الحسن ثم الحسين وعن بقية الصحابة ورسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah biniyati syifa wa siha wal afiyah wa salamah ma'at taufiq wal hidayah wa anna Allah yarzuquna ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan tayyiban katsiran mubarakan fihi min ghairi ta'abin wala nasabin wala masyaqqatin innaka ala kulli syai'in qadir wa ila hadratin nabil mustafa rasulillah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ansari wa ashabihi thumma ila arwahil anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada was salihin wal a'immatil mujtahidin wal ulama'il 'amilin khususan ila ruhi sayyidina al-muhajir ila Allah Ahmad bin Isa wa silfaqil muqaddam Muhammad ibn Ali Balawi thumma ila ruhi Syekh Qadir Al-Jilani wa thumma ila ruhi muallif hadzal kitab Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi Asy-Syafi'i thumma ila ruhi Kiai Haji Abdullah Syafi'i thumma ila ruhi Kiai Haji Abdul Rashid Abdullah Syafi'i thumma ila ruhi Kiai Haji Sofwan Nizami wa thumma ila ruhi Habib Muhammad bin Alwi Al-Hamid thumma ila ruhi Ustaz Ihsan bin Safiuddin thumma ila ruhi Ustaz Haji Fatur Rahman bin Haji Ahmad Sarah wa usulihim wa furu'ihim wa zal huquqi alaihim ajma'in ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأصحابنا وقرابتنا ولمن له حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى روح حجي سامي بن حجي باسل ثم إلى روح حجي متسم بن حجي باس بن حجي ساوي ثم إلى روح حجي متمم بن حجي ساوي ثم إلى روح حجي مرتا بن حجي ساوي وثم إلى أرواح أهل جميع الحاضرين وثم إلى أرواح أهل مسجد نور الهداية أن الله يتغشى بالرحمة والمغفرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
آمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. قالوا سبحان ما علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Sayyid Muhsannif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Wa atau ala qawmin turdahu ay tuksaru ru'usahum bis-sakhri kullama rudikhat 'adat sahihatan wa la yughfalu anhum faqala ya Jibril ما هؤلاء؟ قال هؤلاء الذين يتساقل رؤوسهم عن الصلاة المكتوبة إلى آخره والله تعالى أعلم بالصواب. Yang saya hormati para asatidzah, para hujjaj, tokoh masyarakat, orang-orang tua bil khusus, Bapak Haji Suhada, Bapak Fauzi, Bapak Haji Ahmad Akhyar, Bapak Asmari, Bapak Haji Usmeri, Bapak Haji Ibrahim, Bapak Ustadz Yayat, Ustadz Haris, guru kita Ustadz Namin Setiawan, Bapak Marzuki, Bapak Haji Rojali, Bapak Haji Abdul Aziz, Ketua RT 11 RW 04, Bapak Haji Abdul Syakur, Bapak Haji Gunawan, Haji Bakhtiar, Haji Warsono, dan seluruh jamaah. Mohon maaf tidak disebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa ta'zim hormat saya kepada Bapak saudara sekalian. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang banyak memberikan kita nikmat iman, Islam, sehat wal afiat, taufik wal hidayah, nikmat panjang umur. Yang karena dengan semua nikmat itu kita hadir di Masjid Nurul Hidayah ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita, yakni sholat maghrib yang kita laksanakan secara berjamaah, dilanjutkan dengan thalabul ilmi. Mudah-mudahan niat langkah kita ke tempat ini mendapatkan ridha, barakah, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan pada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya setia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, melanjutkan pelajaran kita minggu yang lalu berkaitan dengan Isra dan Mi'rajnya baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada pertemuan yang lalu sudah kita bicarakan dua kejadian yang dialami Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, bertemu atau mengunjungi suatu kaum yang dia menanam, kemudian tanaman itu tumbuh, ketika dipetik tumbuh lagi, tidak pernah berhenti. Yang kedua, itu gambaran orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, menginfakkan hartanya untuk perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah gambaran orang yang istiqomah memegang teguh imannya, di mana di situ baginda Muhammad SAW mencium bau yang sangat wangi, yang ternyata wangi itu berasal dari Masyitoh, wanita yang teguh pendiriannya. Dan yang ketiga, wa atau ala qaumin turdahu ay tuksaru ru'usahum bil bisakhri.
Kemudian mereka mendatangi satu kaum. Siapa mereka? Malaikat Jibril, malaikat Mikail, begitu juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Didatangi suatu kaum, turdahu ay tuksaru ru'usahum bisokhri, yang kepalanya itu dipukul, dipecahkan dengan batu. Ulama rudikhat adat sahihah. Setelah dipukul, balik lagi tuh kepala, sempurna lagi, seperti tidak terjadi apa-apa. Wala yufal anhum, dan mereka yang mukul itu nggak pernah lalai, artinya nggak pernah berhenti, mukulin terus gitu kan. Pukul, pecah, sempurna lagi, pukul lagi, pecah, sempurna lagi, pukul lagi, sempurna lagi. Nah, itu macam-macam. Ditemui satu kaum seperti itu. Nabi Muhammad bertanya kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, ma haula?" Itu siapa Jibril? Qala huwal haula alladziina yatasaqalu ru'usuhum anis salatil maktubah. Mereka adalah orang-orang yang kepalanya berat. Kepalanya berat untuk sujud melaksanakan sholat-sholat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gambarannya apa? Seperti orang yang dipukul kepalanya, yaitu mereka orang yang nggak mau melaksanakan sholat. Sholat apa? Sholat maktubah, sholat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iblis laknatullah alaih, dia itu sujud ribuan tahun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia cuma kagak mau sujud kepada Nabi Adam, pada manusia. Kamu sujud, iblis ya. Tapi manusia, banyak manusia yang gak mau sujud sama Allah, tapi malah mau sujud kepada harta, manusia, jabatan, lain sebagainya. Emang aneh ya, aneh luar biasa. Hidup Allah kasih, harta Allah kasih, usia Allah kasih, kenikmatan Allah kasih. Apa yang dia tidak minta Allah kasih, apalagi yang diminta Allah kasih. Tangan Allah kasih, kaki Allah kasih, hidung Allah kasih. Tidak mau sujud kepada yang ngasih, nggak mau berterima kasih sama yang ngasih. Ini gambaran orang yang hidupnya itu selalu mementingkan dunia, melupakan akhirat, melupakan sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya pernah mendengar ada orang yang melakukan penelitian, berapa persen sih umat Islam yang melaksanakan sholat? Umat Islam itu ada berapa sekarang di sini? Banyak kan? Ya banyak memang. Ada berapa? 200 juta ada di Indonesia. Ada kali ya? Ada 200 juta. Kira-kira yang melaksanakan sholat itu di bawah 40%. Di bawah 40% yang melaksanakan sholat. Yang melaksanakan sholat berjamaah itu 2%. Yang lain pada kemana? Coba aja lihat anak-anak sekelas anak-anak misalnya yang sudah diwajibkan sholat, itu anak-anak SMP, itu udah mulai balik kan? Udah mulai balik. Dari misalnya 30 orang anak yang melaksanakan sholat secara sempurna, artinya tidak bolong-bolong, paling antara 2 sampai 3 orang. Antara 2 sampai 3 orang. Ini kasus dah. Kasusnya di mana? Sekolah saya aja lah misalnya, gitu kan? Satu kelas 30 orang. Ya. Yang melaksanakan sholat berapa orang secara sempurna? Ya 2 sampai 3 lah. Misalnya. Kemudian yang bolong-bolong
Maghrib sholat, zuhur sholat, asar pulang kagak sholat, isya kagak sholat, subuh apalagi. Nah, itu selebihnya nah. Ya, selebihnya. Coba bayangin anak-anak kita yang masih muda itu enggan untuk mendirikan sholat sejak muda, gimana ntar udah tua? Kan udah tua baru tobat, jangan kalau sampai tua. Kalau nggak sampai tua, kan banyak yang nggak sampai tua, iya kan? Iya. Apalagi malaikat Israel lagi demen di jalan-jalan di kota pusat nyari yang nggak tua, ya kan? Iya, yang masih muda, yang belum nikah tuh, bukan yang udah nikah, yang belum nikah. Ya. Banyak orang tuh yang dicari. Karena itu Nabi Muhammad SAW diingatkan bahwa ini adalah gambaran umatmu yang berat untuk mendirikan sholat, berat meletakkan keningnya untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata banyak umat Nabi yang belum melaksanakan sholat. Tugas kita adalah ngasih tahu tetangga, ya, teman yang belum melaksanakan sholat untuk sholat. Kalau kita punya kainnya bolong, masih bisa ditambal, ya nggak? Masih bisa ditambal. Nah, kita nggak punya kain, cuman punya tambelan doang, bisa jadi kain. Ibaratnya sholat itu adalah kain. Tambelannya itu sunnahnya, puasanya, zakatnya, macam-macam dah. Ya. Nah, karena itu usahakan sampai kita nanti meninggal dunia, jangan sampai meninggalkan sholat. Ya. Ini suara lagi habis ini, serak. Habis makan durian Bang Hasan. Ya. Habis makan durian jadi agak serak-serak. Yang udah sujud kepada Allah pun masih banyak yang salah. Yang sudah sujud, ya kan? Apalagi yang nggak sujud. Yang sujud belum tentu masuk surga, apalagi yang agak sujud. Yang sujud masih banyak yang salah, apalagi yang agak sujud. Gimana sujudnya salah? Anggota sujud ada berapa? Anggota sujud ada berapa? Ada 7. Ada tuh 7. Pertama nih, kening, jidat, ya, jidat. Kedua telapak tangan, ya. Ketiga dengkul. Keempat jari, tapi bagian dalam. Saya sering melihat kalau lagi kagak sholat sunnah, tuh orang banyak sholat sujudnya kayak, kagak nyentuh. Nah, ini misalnya apa namanya, tanah ya, dia begini nih, kagak nyentuh, nggak disentuhin. Tuh banyak. Atau sujud keduanya dia nyilang, karena apa? Pengen duduk tahiyat akhir, dia nyilang, banyak itu. Jadi udah kagak nyentuh lagi, sah nggak? Nggak sah. Kemarin dijelasin sama Kiai Fahmi, yang begini aja kagak sah. Yang begini nih, yang cuma nyentuh, kecuali dia tekan sampai jarinya ke ibu jari, bukan perutnya jari, dia tekan ya, bukan yang begini, nih, apa namanya, lurus, tapi ditekan sampai begini, ini baru sah. Kita yang sholat ya, yang sholat. Makanya aja musuh. Ustaz, balik lagi ngajar apa? Ngajar fikih sholat, fikih toharo, masih banyak yang belum bisa.
Dia bilang, ntar saya ngomong sama Ustaz Ali, biar dia balik lagi ngajar fikih sholat, fikih apa namanya, fikih toharoh, gitu. Biar dengerin kita lagi, ya nggak? Gitu. Ya. Jadi dipelajarin untuk diperhatikan, jangan sampai keburu-buru, ya. Banyak juga yang rokoknya aja banyak yang salah. Kenapa rokok? Mohon maaf ya, kalau berbeda ya mohon maaf. Tahu saya kalau rokok ini tangan di dengkul, tangan ini ada di dengkul, bukan di betis, ya. Di dengkul bukan di betis. Saya banyak orang lihat sholat tangannya di betis, di bawah dengkul, gitu. Yang kedua, banyak orang yang sholat rukuknya itu belum tumakninah udah jalan. Allahu Akbar, sami Allah liman hamid. Belum cecok begini udah jalan. Baik. Kita yang sholat masih perlu diperbaiki. Bagaimana yang tidak sholat, masya Allah. Ya. Yang jelas pokoknya nih tangan duduk iftiros ya. Duduk iftiros itu kaki sebelah kiri didudukin, kaki sebelah kanan begini, tangannya di paha, dan tangannya di paha. Duduk iftiros. Ada yang duduk iftiros itu dia begini, kiri terserah dah. Tapi yang saya pahami begitu duduk iftiros. Jadi kaki sebelah kiri didudukin, kaki sebelah kanan berdiri. Yang sempurna. Nanti belajar khusus tentang sholatnya. Tsumma atau ala qaumin ala iqbalihim riqa'un wa ala idbarihim riqa'un yasrahuna kama tasrahul ibilu wal ghanamu wa ya'kuluna ad-dhari'a ay asy-syawkal yabisa waz-zaqum ay samara syajaratin finnari karihati ta'mi wa radfa jahannam ay al-hijarata muhmata faqala man haula'i ya Jibril qala haula'i alladzina la yu'adduna shadaqati amwalihim. Setelah itu jalan lagi mereka mengunjungi, ya, mendatangi suatu kaum yang di depan dan belakang dirinya itu ada tambahan. Maksudnya apa? Nah, orang ini ngerumput, ngerumput, kayak makan rumput nih, ngerumput jalannya gitu. Kama tasrohul ibil wal gunam, sebagaimana ontak kambing merumput. Ontak kambing merumput gimana? Jalan makan gitu ya. Nah itu ada suatu kaum yang makannya begitu tuh. Nah, merumput. Wa yaquluna dhari, dan orang ini makan dhari. Apa itu dhari? Syokal yabis, duri kering. Orang kalau makan duri gimana? Rusak nggak mulutnya? Rusak nggak badannya? Yang dimakan adalah duri kering. Wazzakum, apa itu zakum? Samara syajaratin finnar karihatit ta'am, buah pohon dari neraka yang rasanya kagak enak. Buah dari pohon neraka yang rasanya kagak enak, tuh orang itu makannya. Waradfa jahannam, juga makan rodaf jahannam. Apa yang rodaf jahannam? Al-hijarata muhmata, batu yang dipanasin, bara. Jadi mereka makan pertama duri kering, yang kedua dia makan pohon zakum, yaitu buah dari pohon neraka yang rasanya kagak enak, ya.
Jangan makan duri kering lah. Bayangin makan kulit durian. Orang makan durian, nah ini makan kulit durian. Nah, kira-kira rasanya seperti mantap nggak? Oh, lodoh tuh mulutnya ya nggak? Lodoh, bibirnya lodoh pasti. Dan dia makan batu bara, batu yang dipanaskan. Nah, Rasulullah nanya, faqala man haula ya Jibril. Ini siapa nih? Kok makannya makan duri kering, makan buah dari neraka, makan batu-batu yang dipanaskan. Emang kagak ada nasi apa? Nggak ada gandum, nggak ada buah-buahan yang enak. Yang dimakan makanan yang kagak enak, yang justru membuat badan itu rusak. Kata Jibril, orang gila, emang orang gila juga ya. Qala haula'i alladzina la yu'adduna shadaqati amwalihim. Mereka adalah orang-orang yang tidak menunaikan zakat harta. Jadi orang-orang yang tidak menunaikan zakat harta diumpamakan mereka memakan duri kering, batu bara, dan juga memakan buah zakum, buah yang dari neraka yang rasanya tidak enak. Hadirin yang makan Allah Subhanahu wa taala, ujian orang miskin itu sabar. Ya nggak? Ujian orang miskin sabar. Nggak punya duit, sabar. Makanan cuma bisa hari ini, sabar. Mau bayaran sekolah susah, sabar. Ujiannya sabar orang miskin. Ujian orang kaya bersyukur dengan cara apa? Mengeluarkan harta yang dia punya. Biasanya orang sukses ketika diuji dengan kesabaran, tapi jarang yang sukses diuji dengan kenikmatan, dengan kekayaan. Terkadang begitu. Kalau orang tidak mengeluarkan zakat, banyak ulama mengatakan maka sholatnya tidak diterima. Kenapa? Karena perintah sholat, perintah zakat itu berbarengan dengan perintah sholat. Aqimus sholat wa atuz zakat. Dia sholat nggak mengeluarkan zakat, sholatnya tidak diterima. Begitu juga dia taat kepada Allah, nggak taat kepada Rasul, tidak diterima. Ati Allah wa ati Rasul. Dan juga dia taat sama Allah, kemudian dia durhaka sama orang tua, tidak diterima ketaatannya kepada Allah. Karena berbarengan, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Di ayat yang lain, anishkurli wali walidai, bersyukurlah kepadaku, kepada Allah, dan juga kepada kedua orang tua. Karena itulah bagi kita yang Allah karuniakan kenikmatan, kelebihan harta, harta yang banyak, maka setiap tahun wajib, bukan nggak wajib, wajib. Kalau nggak melaksanakan berarti dosa, sama seperti sholat. Sholat nggak melaksanakan, ya dosa. Zakat tidak melaksanakan, juga dosa. Karena itu melaksanakan, mengeluarkan zakat adalah wajib. Dan itu masuk dalam kategori rukun Islam. Benar? Yang pertama syahadat, 2 sholat, 3 zakat, 4 puasa, 5 pergi haji jika mampu. Zakat dikeluarkan kalau sudah haul dan nisab. Berapa haul? Haul itu maksudnya 1 tahun. Nisab sudah sampai pada batas minimal orang mengeluarkan zakat. Sekarang zakat emas berapa? 86 lah, atau 90 kita buletin yang gampang. 90. Harga emas berapa sekarang?
1.560.000, anggap 1.500.000 ya. Nah, 90 kali 1.500.000 berapa? Kira-kira ya 135 kali ya. Nah, jadi orang kalau sudah punya uang kita 135 dan sudah ada di kita itu selama 1 tahun, maka wajib kita mengeluarkan 2,5%. 2,5%. Berapa 2,5%-nya? Oh, paling 3 juta. Ya enggak? Paling 3 juta. Murah nggak? Murah bagi yang punya duit. Ya. Bagi yang nggak punya duit, mahal. Tapi bagi yang punya duit kalau nggak terbiasa berat, asli. Ya. Saya pernah mencapai ini soalnya begitu berat juga ya. Berat juga ngeluarin. Kalau dulu masih 1 juta. Berarti kalau punya uang 200 juta, keluarinnya 5 juta. Berat juga. Kalau belum terbiasa. Tapi kalau udah biasa, santai aja. Saya kan tiap tahun korban, beda sama korban, zakat mah zakat. Iya enggak? Korban, zakat mah zakat. Jangan sampai tuh sholat kita, ibadah kita sia-sia gara-gara kewajiban zakat enggak kita laksanakan. Terutama bagi orang yang punya duit di atas 135. Memang enak punya duit banyak, mesti zakat. Memang mau dikasih dua pilihan nih ya. Mau jadi orang kaya atau orang miskin? Orang kaya. Benar ya? Orang kaya daripada orang miskin tuh. Karena pernah ada sahabat Nabi Muhammad SAW, begitu dia miskin pengen kaya, didoain sama Nabi dikasih kambing. Kemudian mulailah dia mengurus kambing. 1 jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 8 dan seterusnya sampai itu binatang yang dia punya memenuhi lembah bukit yang ada. Sampai dia lalai mengerjakan sholat yang tadinya sholat berjamaah jadi nggak berjamaah, yang tadinya sering ke masjid kagak ke masjid gara-gara dia nganggur kambing. Begitu ada perintah zakat, Rasulullah bilang sama sahabatnya, samperin itu sahabat yang bernama Fulan bin Fulan, ya. Dalam kisah sih namanya Sa'labah, ya. Samperin tuh, ya. Ngapain? Suruh keluarin zakat. Begitu diperintahkan suruh keluarin zakat, datang itu sahabat, ya Sa'labah, Rasulullah merintahkan bahwa engkau disuruh mengeluarkan zakat. Apa katanya? Wah, ini entar dulu ngeluarin zakat. Ini dari hasil usaha saya, gitu. Begitu dia kagak mau, turun ayat. Ya, turun ayat. Orang-orang yang nggak mengeluarkan zakat dan Rasulullah marah. Sampai-sampai kata Rasulullah, kalau nanti Sa'labah ngasih zakat jangan diterima. Sampai dibenci kan. Turun ayat memojokkan dia. Kalau nanti Sa'labah ngeluarin zakat jangan terima. Rasulullah kemudian Sa'labah ngeluarin zakat kagak diterima. Zaman Abu Bakar begitu ngeluarin zakat kagak diterima. Zaman Utsman begitu, Umar begitu ngeluarin zakat kagak diterima. Sekali nggak diterima. Kenapa? Karena awalnya menolak mengeluarkan. Jangan sampai kita seperti Sa'labah, dikasih kekayaan Allah Subhanahu wa taala, ibadah kita sia-sia gara-gara tidak mengeluarkan. Ini nggak ngomong berat begini loh. Ya, saya nyampein gini berat loh, ya kan? Kenapa? Kalau saya nggak melakukan, karena di sini nanti ada orang yang ngomong doang, ya ngomong doang tapi nggak melakukan, berat. Orang yang mau zakat nggak usah jauh-jauh di sini, ya. Bisa melalui Haji Gunawan, nanti uangnya kita manfaatin sama jamaah sendiri, atau mau kasih Bang Muji buat anak yatimnya Bang Muji, ya bisa tuh, gampang, ya. Mulai dari sendiri. Kita ngeluarin zakat itu seperti ngeluarin koran. Karena
yang 2,5% itu adalah kotoran. Kok kotoran? Gini aja deh, gampang. Kita digaji di kantor itu sebulan 8 juta. Contohnya 8 juta. Dengan perhitungan perjanjian bekerja adalah 8 jam per hari. Mulai dari Senin sampai dengan Jumat. Ya kan? Dikasih waktu istirahat, makan, minum, sholat itu dari jam 12 sampai jam 1. Masuk kerja mulai jam 8. Begitu masuk kerja mulai jam 8, masuk jam 8. Langsung kerja, apa ngobrol dulu, apa ngopi dulu, apa macam-macam dulu. Ada ngobrol, ada ngopi, ya, baca koran, baca WA, macam-macam, ya enggak? Nah, pimpinan itu nggak melihat yang begitu-begitu. Pokoknya sebulan digajinya 8 juta. Kerjanya 8 jam per hari. Tapi apakah sehari dia nggak bekerja 8 jam? Ada yang dia korupsi. Mungkin dia tidur, mungkin dia ngobrol, mungkin dia telat masuk setelah jam istirahat pertama. Misalnya habis sholat, makan, kemudian dia datang seharusnya jam 1, dia datang jam 1:05. Ada yang lebih parah, jam 1 lewat setengah jam, ada jam 2. Nah, yang begitu tuh korupsi waktu. Tapi kita mesti dibayar tetap sama, ya nggak? Nah, untuk uang itu gimana caranya? Ya zakat. Ada harta yang kita ambil yang bukan hak kita. Benar. Yang mau benar itu yang nggak punya duit. Iya. Yang nggak punya duit mikir-mikir bener apa kagak ya. Mikir-mikir. Gitu. Emang masalah zakat ini pelik ya. Sangat pelik ya. Karena berkaitan dengan sifat kedermawanan kita, bertentangan dengan sifat kita yang kikir. Kan Allah sudah bilang, "Khuliqal insanu di dalam surat Al-Ma'arij disebutkan itu bahwasanya manusia diciptakan dalam keadaan keluh kesah lagi kikir. Iza masau syarru jazua, jika dia dikasih kesulitan, keburukan, dia berkeluh kesah. Wa idza masaul khairu manua, tapi dikasih kenikmatan dia kikir, dia pelit. Itu manusia. Nah, kita lawan itu. Karena kalimatnya illal musalli ala salatihim daimun, kecuali orang-orang yang sholat dan dia itu daim, istiqomah dalam sholatnya. Mudah-mudahan nih jamaah Masjidul Hidayah yang punya harta ya mau mengeluarkan zakat, hitung benar-benar untuk mengeluarkan zakat. Untuk apa? Mensucikan diri kita dan mensucikan harta kita. Harta yang dizakatkan tidak akan berkurang. Hakikatnya berkurang, nanti nambah lagi. Itu aja. Ya. Ya kalau nggak mau zakat ya begini pokoknya. Makan apa namanya? Makan duri kering, makan buah zakum, makan batu bara sia-sia. Ya. Summa atau ala qaumin baina aidihim lahmun thayyibun nadijun walamun akhar ni'un khabisun faja'alu ya'kuluna minan ni'il khabis wa yada'un at-tayyib. Kemudian mereka mendatangi suatu kaum yang di hadapan mereka ada daging yang matang lagi baik, daging matang enak. Yang satu lagi daging mentah busuk. Nah, kira-kira mau pilih yang mana? Daging matang enak sama daging mentah busuk. Makan nasi mandi sama daging kambing yang matang, apa makan nasi mandi sama daging mentah tapi dikebutin laler dan busuk? Enakan makan daging kambing yang enak kan ya? Daging kambing atau daging yang matang. Fajalu yaqulu minan nil khabis.
Tetapi kaum itu malah memilih daging yang busuk dan mentah dan meninggalkan yang baik. Rasul nanya, itu gambaran apa ya malaikat Jibril? Kata Jibril, jawabannya besok aja dah, ya, minggu depan jawabannya. Insya Allah jawabannya minggu depan, orang yang makan daging yang busuk. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, khususnya untuk diri saya sendiri dan jamaah pada umumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.